A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iq. Huruf qaf sukun hukumnya qalqalah sughra karena qaf sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Cara membacanya dipantulkan qafnya ini dengan pantulan yang kecil. Iqtarabatis taro. Ro dibaca secara tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ro ditebalkan. Iqtarabatis. Kemudian ada hukum alif lam dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin. Cara membacanya alif lam lewatin masuk langsung ke sin atau disebut idgham syamsi, dimasukkan. Iqtarabatis sa hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Sa'atuan. Ini alifnya hamzah wasal lewat ya, wawunya pendek. Wa. Kemudian di sini ada hukum ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu dengan huruf shin. Cara bacanya nun sukun disamarkan ke shin ya, disertai bunyi dengung. Samar dan dengungannya sama besar karena shin makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Wa syaqqal. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf, maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Qamar. Ro sukunnya apabila berhenti disukunkan dan dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ro yang disukunkan ada huruf berharokat fathah, maka ro-nya tebal. Qamar. Wa ada hukum idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya bunyi nun dileburkan atau dimasukkan ke ya disertai bunyi dengungan. Wa iyaraw. Ro dibaca secara tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ditebalkan. Yaraw. Raw ada harfulin karena ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah, maka rawnya ini dilembutkan ya. Wa iyaraw a hukumnya mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Alif jika ada harokatnya maka ini pada dasarnya hamzah juga ya, bacanya panjang 2 harokat. Ayatai. Ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf ya. Cara bacanya tanwin dileburkan ke ya disertai dengungan. Ayatai yu'ridu. Huruf ra dibaca tarqiq karena harokatnya di bawah kasrah, maka dibacanya tipis. Yu'ridu. Bu hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yu'ridu. Ini ada waw sukun, di hadapannya ada waw hidup, tapi ini tidak diidghamkan, bukan idgham mutamatsilain. Karena apa? Karena waw pertama ini adalah huruf mad didahului dhammah ya. Maka ini tetap dibaca jelas. Sebagian menamakannya mad tamkin. Yu'ridu wa yaqu. Qu hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa yaqulu. Lu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa yaqulu sihrum. Huruf ra dibaca tafkhim karena berharokat dhammah tanwin, maka ro-nya ini dibaca dengan tebal.
sihrum. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena tanwin dhammah menghadapi huruf mim, maka tanwin ini dimasukkan ke mim, sihrum, sambil tahan didengungkan. Sihrum mus. Nah, ini sin, salah satu sifat sin yang tidak memiliki lawan adalah sifat sofir. Sofir artinya berdesis seperti suara ular. Mustamir. Ro ketika berhenti dibaca secara tarqiq karena ro-nya disukunkan dan sebelumnya ada huruf berharokat kasrah, maka ro-nya tipis mir. Dan karena ro-nya ini ada tasydidnya, berhenti pada huruf bertasydid yang bukan gunnah, bukan nun, bukan mim, bukan qalqalah, bukan ba, jim, dal, to atau qaf, berhentinya pakaiin nabar, naikkan intonasi suaranya. Mustamir. Wa kadzabu. Bu hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului harokat dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat ba-nya. Wa kadzabu. Di sini ada waw sukun menghadapi waw hidup. Biasanya kan dimasukkan ya, tapi ini tidak karena waw sukunnya ini berfungsi sebagai huruf mad dengan tanda ada dhammah sebelumnya. Maka ini sebagian menamakannya mad tamkin ya, jadi bu-nya tetap jelas. Wa kadzabu wattaba'u. Hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah pada kata wattaba'u, hamzahnya a pada kata ahwa'ahum. Maka ainnya ini panjang, boleh 4, boleh 5 harokat. Wattaba'u ahwa'ahum. Wa hukumnya mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 1 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya a pada kata ahwa'ahum. Maka wawunya ini panjang, boleh 4, boleh 5 harokat. Ahwa'ahum. Hum ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf waw ya, bukan huruf mim, bukan huruf ba. Maka mim sukun dibaca dengan idhar atau jelas. Ahwa'ahum wa kullu am ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf ro ya, bukan mim, bukan ba. Maka mim sukun dibaca dengan idhar atau jelas. Amrim. Huruf ro dibaca tarqiq karena berharokat kasrah tanwin, maka ro-nya tipis. Amrim. Rim ada hukum idgham bi gunnah karena tanwin kasrah menghadapi mim, maka tanwinnya dileburkan ke mim disertai dengung. Amrim mus. Sinnya berdesis ya kayak ular karena punya sifat namanya sofir. Mustaqir. Ro sukun, ro disukunkan ya apabila berhenti. Dibaca secara tarqiq. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Mustaqir. Dan karena ro-nya bertasydid, ingat-ingat ketika berhenti pada huruf bertasydid yang bukan huruf gunnah, bukan nun, bukan mim, bukan huruf qalqalah, bukan baju di toko, maka berhentinya pakaikan nabar. Mustaqir. Walaqad. Huruf dal sukun hukumnya qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dal dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Walaqad ja'ahum. Ja hukumnya mad wajib muttasil karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam 1 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya a pada kata ja'ahum. Maka ja-nya panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya, sudah tidak boleh 2. Ja'ahum. Berikutnya ada idgham mimi karena mim sukun ketemu mim berharokat. Cara bacanya masukkan dan tahan bunyi dengung. Ja'ahum.
Dan ini boleh juga disebut idgham mutamatsilain karena ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, masuk dan dengungkan ya. Ja'ahum minal. Selanjutnya ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam dibaca dengan jelas. Minal Berikutnya ada iqlab. Karena nun sukun ketemu ba, maka nun sukun diganti bunyi mim sukun ya, kemudian dengungkan. Ambai, ba mad wajib muttasil. Karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya i pada kata al-ambai. Maka bacanya ba-nya tidak boleh 2 ya, boleh 4, boleh 5 harokat. Minal ambai ma matobi'i zahiri. Karena ada alif didahului fathah, maka maknya panjang 2 harokat. Ma fihi, fi matobi'i zahiri. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, cara bacanya panjang 2 harokat. Ma fihi muz. Nah, zin punya sifat sofir ya, berdesis kayak lebah. Muzdajab. Ketika berhenti di ro-nya disukunkan dan dibacanya tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ro disukunkan ada huruf berharokat di atas yaitu fathah, maka ro-nya tebal. Muzdajab. Hikmatum. Di sini ada hukum iqlab. Karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf ba. Cara bacanya bunyi tanwin n diganti menjadi bunyi mim sukun m. Kemudian disertai dengungan, tahan. Hikmatum ba. Ba hukumnya mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat huruf ba-nya. Balighatun. Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat. Karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf fa. Cara bacanya tanwin disamarkan ke fa disertai dengungan. Samar dan dengungannya sama besar. Karena huruf fa makhrajnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Balighatun fama. Ma hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membaca huruf mimnya adalah dipanjangkan 2 harokat. Famatugnin. Selanjutnya ada hukum alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya alif lam tidak dibaca. Jadi kita leburkan atau kita masukkan ke nun. Disebut dengan idgham syamsi. Tunin. Huruf nunnya hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Karena nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Tunin nuzur. Ketika berhenti di huruf ro, ro-nya disukunkan, dibaca secara tafkhim. Sebab huruf sebelum ro yang disukunkan berharokat dhammah. Cara bacanya ro dibaca tebal. Nuzur. Fatawalla an. Ada hukum izhar halqi. Sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf halqi. Halqi itu artinya tenggorokan. Jadi ha adalah huruf tenggorokan. Maka cara baca nun sukunnya adalah dibunyikan dengan bunyi asalnya n. Jelas, tidak perlu ditahan. Anhum. Tanda wakofnya dinamakan wakof lazim atau wakof mutlak yang artinya wajib berhenti. Namun pada materi wakof ini ya
berhentinya tidak sama dengan wajibnya tidak sama dengan wajib atau tidaknya puasa Ramadan atau sholat 5 waktu ya. Jadi ini hanya berhubungan dengan bagus atau tidaknya secara makna. Fatawalla anhum. Yau ada hukum harfulin atau huruf lin. Sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Yaumayad. Huruf dal sukun dihukumi qalqalah sugra. Sebab dalnya dal sukun berada di tengah bacaan ya. Dan sukunnya ini sukun asli. Cara bacanya kita pantulkan dalnya dengan pantulan yang kecil. Yad'un. Selanjutnya ada hukum alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf dal. Cara membacanya alif lamnya lewatin, masuk langsung ke dal. Atau dinamakan dengan idgham syamsi ya. Dileburkan atau dimasukkan. Yad'un da hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan dalnya 2 harokat. Yad'ud da'i ila. La hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar. Sebab huruf lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya la huruf lamnya dipanjangkan 2 harokat. Ila syai. Syai ada hukum harfulin atau huruf lin. Sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Ila syai'in. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf nun. Cara bacanya tanwinnya dileburkan ke nun masuk syai'in disertai dengungan tahan ya. Syai'in. Dan untuk idgham bi gunnah yang huruf nun ini termasuk idgham bi gunnah yang kamil. Jadi masuk secara sempurna huruf pertama ke huruf kedua. Kalau ada dengung, dengungnya bawaan dari nun. Ila syai'in nukur. Ketika berhenti di kur, huruf ro-nya disukunkan dan dibaca secara tafkhim. Sebab sebelum ro yang disukunkan ada huruf berharokat dhammah. Cara bacanya ditebalkan. Nukur. Nah, lain halnya ketika disambung dengan ayat selanjutnya, ro-nya kan tidak sukun ya, harokatnya tetap tanwin kasrah. Maka dibacanya tipis, nukurin. Shadaqallahul azim.